Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita masuk di pengajaran ibadah sekolah minggu. Ketemu lagi sama Bang Joshua ada di sini dan kakak. Dan saya Kak Reni di pengajaran sekolah minggu HKBP Tanjung Priok. Nah, buat adik-adik sebelum kita mulai pengajaran sekolah minggu, adik-adik siapkan dulu alat tulisnya dan Alkitabnya ya kak ya. Nah, sudah dia siapkan? Kita mau ambil sikap yang baik, kita mau saat teduh, lipat tangannya, tutup matanya, saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai, adik-adik kita akan memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian, mampirlah dengar doaku. Oke. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Oke adik-adik kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ucap syukur Bapa buat di pagi yang cerah ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangunkan adik-adik sekolah minggu dari tempat tidurnya Tuhan untuk mengikuti ibadah pengajaran online sekolah minggu. Tuhan Yesus pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah Tuhan apa yang kami puji, apa yang kami sembah itu demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus berkati adik-adik sekolah minggu kami Bapa, berkati teman-teman kami yang belum dapat hadir untuk mengikuti ibadah pengajaran online sekolah minggu kami Bapa. Tuhan Yesus ini menjadi doa kami Bapa, kami alaskan hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bang Jos, Oke, kita Kak. mau lihat dulu yuk adik-adik sekolah minggu masih semangat enggak ya? Coba Bang Jos. Oke, kita pancing dulu semangatnya ya Kak ya. Oke. Coba adik-adik semuanya. Laskar Kristus. Aduh, kayaknya nggak ada suaranya, nggak ada semangatnya ya. Apa gara-gara Enggak langsung terlalu? berdiri, belum ada yang berdiri. Apa karena terlalu Bang Yoel lama ya? belum. Oke, coba kita Abang semangat lagi Bang. semua anak sekolah minggu HKBP Tanjung Priok. Laskar Kristus, siap. Yuk kita mau angkat lagu pujian kita. Semangat. Apa Kak? Lagu pujian kita apa yang pertama? Oke, kita akan angkat lagu pujian. Adik-adik semuanya udah berdiri ya. Lagu pertama, akulah pahlawan Kristus. Lagu kedua, Kedua, tanganku. Lagu yang ketiga, lagu ketiga, Jalan serta Yesus. Ya. Yang keempat lagunya Burung Pipit. Dan yang kelima, terakhir yang Markas Iblis ku hancurkan. Aduh, Oke. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak Dor. dengan imanku. Sekali lagi, akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju pantang
musuhku. Ku tembak, dor 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 dengan imanku. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan petik jari, puji nama Tuhan. Siap-siap, kedua kakinya ayo. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, mengikuti Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Siap-siap burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga baku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Tunjuk dirinya, terlebih aku. Lompat, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Tunjuk lagi, Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Markas iblis, markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu semuanya. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. oh yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Oke, tadi kita telah menaikkan puji-pujian ya. Apa yang kita naikkan biar Tuhan Yesus senang. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan pengajaran sekolah minggu yang disampaikan oleh Kakak Erlina. Adik-adiknya duduk dulu ya. Oke, lupa ya kayak. Ya. Adik-adik boleh dulu. Nah, kita siap-siap mendengarkan, hati kita udah siap mendengarkan. Kita mau angkat lagu pujian kita apa, Kak? Firman Tuhan ku dengar. Oke. Firman Tuhan ku dengar, Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Terima kasih buat kakak-kakak sekolah minggu. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami dari pagi hingga sore hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkaulah Allah yang senantiasa menjaga, memelihara kami, terlebih anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul untuk belajar
tentang sekolah minggu. Terima kasih Bapak, kami mau belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, Kau berikan kami firman-Mu agar kami mengerti, memahami firman Tuhan dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami bagi firman Tuhan. Kiranya Kau berkati hati kami, agar hati kami menjadi tanah yang subur. Kami boleh bertumbuh akan firman Tuhan hingga kami berbuah bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari dosa kami agar kami layak di hadapan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang terambil pada hari ini bagi kita adik-adik sekolah minggu, yaitu Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Kita akan sama-sama membaca di dalam hati kita masing-masing. Adik-adik sekolah minggu boleh menyiapkan Alkitabnya dan kita membaca firman Tuhan. Adik-adik mengikuti di dalam hati. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, yang menjadi tema kita pada hari ini adalah Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi aku dan juga kamu. Itulah yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan ingin berbicara tentang Petrus dan Kornelius yang pada masa itu bahwa mereka adalah tidak saling berhubungan baik. Mereka lain suku, lain agama, dan juga mereka tidak saling berhubungan dengan baik. Untuk itulah firman Tuhan mengajar kita pada pagi hari ini, adik-adik sekolah minggu. Kita mau melihat firman Tuhan ini secara mendalam di hati kita. Seorang Kornelius yang bukan orang yang dia adalah orang Romawi yang tidak bergaul di luar daripada Yahudi, mereka sangat membenci di luar daripada Yahudi. Untuk itulah firman Tuhan datang kepadanya pada malam hari ketika dia sedang tidur berbicara. Malaikat Tuhan berkata bahwa engkau harus mengasihi dan menjemput siapa yang berkenan bagiku, kata firman Tuhan. Artinya bahwa di sini dikatakan Tuhan mengasihi semua orang. Lewat Kornelius Tuhan memakai alat bahwa Kornelius harus bergaul dengan Petrus. Yang Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus yang menjadi saksi pada masa itu. Murid Tuhan Yesus Petrus menjadi saksi tentang Injil, siapa Yesus dan apa yang telah dilakukan Yesus pada ketika Yesus melayani selama 3 tahun lamanya. Di situ dikatakan bahwa Petruslah yang menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus, tentang kematian Yesus, tentang kabar baik yang dilakukan Yesus, yaitu menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta, mencelikan mata yang buta, dan juga menyembuhkan berbagai macam penyakit. Untuk itulah firman Tuhan datang kepada Kornelius supaya dia memanggil Petrus. Karena Tuhan telah berkata, aku mengasihi semua orang. Itu tadi di ayat 34. Sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Artinya bahwa walaupun mereka tidak bergaul, walaupun mereka tidak saling baikan ataupun tidak saling bertegur sapa dan mereka pun saling membenci, tetapi Tuhan Allah memakai Petrus untuk menjadi alatnya
untuk memberitakan firman Tuhan, yaitu firman Injil keselamatan, yaitu Yesus sendiri. Kita mau melihat contoh adik-adik bahwa Yesus mengasihi semua orang. Ini ada anak yang kulit putih. Yesus juga mengasihinya. Dan satu lagi ada yang berkulit hitam. Yesus juga mengasihinya tentu. Ya adik-adik. Dan ini adalah gambar anak yang kotor dan mungkin bau ya. Tuhan ingin menyatakan bahwa Tuhan juga mengasihinya lewat firman kita pada hari ini. Artinya bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Terlebih lagi kita ya adik-adik, kita harus mengasihi teman kita walaupun mereka adalah berasal dari suku mana, berasal agama mana, agamanya apa, berasal dari daerah mana, apakah dia agamanya Muslim, Buddha, ataupun apakah dia dari kalangan menengah atau mungkin berkecukupan atau berkekurangan. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita. Ya adik-adik. Sekarang kita boleh mengerti, kita tidak boleh membedakan teman-teman kita untuk kita ajak bermain. Contohnya, adik-adik mau memilih satu orang saja yang bersih atau yang kaya contohnya. Itu tidak boleh. Firman Tuhan katakan tidak boleh membeda-bedakan warna dan juga ekonominya ya. Untuk itu adik-adik, firman Tuhan mengajar kita supaya kita selalu bergaul dengan siapa saja yang kita temui, baik di sekolah minggu, di lingkungan kita, dimanapun kita ada, kita harus saling mengasihi. Itu artinya firman Tuhan, supaya kita saling mengasihi yang satu dengan yang lain. Walaupun dari berbagai-bagai latar belakang kehidupan masing-masing. Kami guru sekolah minggu ingin mengatakan dan untuk firman Tuhan menjelaskan supaya kita mengerti bahwa Petrus juga dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya membawa damai, bahwa dia tidak harus membeda-bedakan orang. Dan juga anak-anak sekalian boleh mengerti bahwa semua orang sama di mata Tuhan. Itu yang paling penting adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan telah mengasihi kita dan Tuhan juga mengasihi semua orang yang telah Dia ciptakan. Tuhanlah yang menciptakan semua orang. Untuk itu kita harus saling mengasihi, saling memberi, saling berbagi dengan teman-teman kita. Dan kita juga harus saling menghormati satu dengan yang lain. Ketika ada yang beragama Muslim, kita juga boleh memberikan ucapan selamat contohnya. Kita memberikan selamat hari raya bagi teman-teman kita yang tidak seiman dengan kita. Kita boleh menghargai teman-teman kita yang sedang beribadah. Kita dapat mencontohkan tindakan kita sebagai anak Tuhan. Supaya kita boleh menjadi berkat, kita harus belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana kita bisa menjadi berkat. Yaitu yang pertama tadi, kita tidak membeda-bedakan teman-teman kita atau orang lain. Yang kedua adalah semua orang berharga
dan sama di dalam pandangan Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus memiliki sikap yang menghargai dimanapun kita berada. Karena itulah tuntunan firman Tuhan pembelajaran kita pada hari ini. Oleh karena itu adik-adik sekalian, kakak mau supaya kita belajar dari firman Tuhan hari ini untuk mengerti bahwa perbedaan itu adalah membuat kita kaya. Yang kedua, bahwa semua orang sama di mata Tuhan. Yang ketiga adalah kita saling menghargai sesatu dengan yang lainnya. Terima kasih untuk pengajaran kita pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami telah mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau boleh menyirami Tuhan di dalam hati anak-anak kami, yaitu anak-anak kecil sekolah minggu kelas kecil Tuhan. Terima kasih Bapa supaya firman-Mu dapat bertumbuh di hati mereka, supaya mereka boleh menghasilkan buah, membawa perubahan dimanapun mereka berada, membawa sukacita, damai, sejahtera dimanapun mereka ada Bapa. Terima kasih Tuhan sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi sekeliling mereka. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah Engkau berkati kami sebagai guru sekolah minggu agar kami boleh dikuatkan oleh Tuhan untuk mengajarkan setiap kebenaran akan firman Tuhan. Setiap isi hati Tuhan kami boleh sampaikan dengan kejujuran dan kebenaran. Terima kasih Bapa, berkati orang tua supaya mereka boleh kuat untuk membesarkan anak-anak di dalam pergumulan yang demikian hebatnya. Terima kasih Bapa, kami percaya ketika kami Tuhan mau bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Ketika kami mau menaruh harapan kami kepada Tuhan, kami tahu Tuhan akan menolong kami di setiap kesulitan, kesusahan, kekurangan kami. Untuk itu kami Tuhan kuatkan untuk kami selalu bergantung kepadamu. Terima kasih Bapa atas hari ini, atas pembelajaran sekolah minggu online kelas kecil. Kiranya Tuhan berkati, agar setiap pembelajaran pada hari ini kiranya menjadi berkat sukacita bagi seluruh anak-anak-Mu. Dan juga bagi orang tua dan bagi gereja kami. Dan bahkan bagi sekeliling kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan anak-anak kami hari ini sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memelihara, mencukupkan, memulihkan yang sakit, dan juga memberi kekuatan, menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk firman-Nya yang telah disampaikan oleh Kakak Erlina Boru Siringo-ringo. Sekarang kita akan mendengarkan sedikit pengumuman dari Abang Joshua. Oke, dengerin pengumumannya adik-adik ya. Pertama pengumumannya, adik-adik yang sudah menonton YouTube kita ini jangan lupa absen di bawah kolom komentar. Yang kedua, buat adik-adik sekolah minggu yang ingin memberikan persembahan, boleh memberikan persembahannya ditaruh ke dalam amplop, lalu ditulis nama dan sektornya, bisa dikasih ke mama papanya atau melalui sektornya, Sintua sektor masing-masing. Lalu kalau adik-adik mau kirim atau transfer bisa melalui rekening gereja kita di bawah ini. Oke? Kita mau tutup pengajaran kita angkat lagu pujian kita, Dison Adong Hubuan. Tuhan, parbueni ngoluku naso tadonia, sadia margana Tuhan, molo sahira juma sude dengan masa, jalma Tuhan, sailan marohan. Sekali lagi di sana dong buat, di sana dong buat Tuhan, parbueni ngoluku naso tadonia,
dia margana Tuhan molosani raju masde dengan jalma Tuhan sailas marohan. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.